Alright. Halo Nusantara, Kami dari Aksi. reaksi. Selamat datang di channel YouTube kami. Perkenalkan, nama gue Franz. Nama gue James. sama gue Aldo. Sebenarnya kita bertiga ngapain sih di sofa ini? Kayaknya kita pengen jelasin sih kenapa kita bikin channel YouTube. Tapi kenapa jadi ini ya, si aksi-reaksi ya? Gue kepikiran tuh, waktu itu kita kalau nggak salah sempat call sampai malam-malam kan. Ya, Kita call malam-malam, terus kita kayak apa ya, kayak yang bisa mempresentasikan kita bertiga, tapi kayak ya karena masih bahas nggak jelas juga, jadi banyak ide-ide muncul lah. Ada kayak sebab akibat, terus ada apa, persepsi, perspektif. sudut pandang. Ya, jadi yang ibaratnya bisa buat jadi nama channel kita, terus jadinya apa ya, kayak ada artinya lah gitu kan. Di dalam topik pembicaraan yang kita bahas apapun itu, pasti bakal ada muncul reaksi yang Iya. dari Dari suatu aksi yang kita omongin itu loh. betul lah. Kita sebenarnya ada beberapa ini sih Pilihan. iya, pilihan apa namanya, konsep yang kita mau bahas di YouTube ini sih. Ya. Konten gitu ya. Awalnya gue sama James awalnya sempat bicara dulu tuh, tapi kayaknya kok kurang pas gitu-gitu, dan akhirnya kita juga ngajak Aldo, dan karena kita kan juga bertiga kan dekat juga gitu kan. Nah, Gitu. kenapa sih kita kepikiran konsep video ini tuh tentang ngobrolin topik-topik di sekitar kita ini. Yang relatable gitu ya. Ya yang cukup mungkin relatable bagi Nusantara juga, yang ya kadang-kadang mungkin Nusantara juga agak canggung atau enggan buat ngomongnya gitu. Kenapa? Kita suka kalau nongkrong juga suka ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Iya. Kayak hal-hal yang ibaratnya ya saya bilang cukup berat gitu ya. Iya. Ya nggak berat-berat banget. Cukup sensitif juga kali ya. Maksudnya kita emang suka bahas-bahas sebenarnya juga topik sehari-hari sih. Cuman mungkin karena ya kayak dibilang James tadi agak mungkin berat, tanda kutip, terus sensitif juga. Jadi pasti banyak Nusantarans yang relate, cuman emang nggak apa ya, mungkin nggak berani, nggak enak atau canggung untuk bahas kayak sama orang lain gitu. Karena biasanya mungkin bahas sama peer ya doang atau orang-orang terdekat. Nah di sini kita pengen kayak untuk bahas bareng teman-teman semua sih tentang hal-hal yang kayak gitu. Pokoknya awal kita ada ide bikin YouTube ini kan dari lama sebenarnya, dimana ya selama pandemi juga kan kesibukan kita bertiga udah beda-beda gitu ya. Ya udah kita kayak nyempetin waktu aja gitu, kapan kita lagi kosong, terus ya udah kita nongkrong aja gitu. Mungkin kalau Nusantara nggak tahu, kita bertiga ini kan juga satu universitas kan? Sohib banget lah pokoknya, sohib. Satu fakultas juga malahan. Jadi emang dulu sebelum COVID ini kita bertiga emang juga sering nongkrong bareng sih, kayak di Robak atau di mana gitu-gitu kan. Dan emang ada obrolan-obrolan yang bisa dibilang kadang-kadang sensitif juga. Ya seperti inilah obrolan tongkrongan kayak biasa kan. Ada yang kadang-kadang sensitif, kadang-kadang ada yang lucunya apa gitu-gitu. Jadi ya kita di kesempatan ini kan kita juga susah ketemu kan sama mungkin yang lain-lain juga, tapi kita coba ibaratnya ketemuin lah topiknya ini, siapa tahu juga yang mungkin Nusantara tuh juga kepikiran tapi nggak ada teman pembicaranya juga, jadinya bisa tahu juga nih dari sudut pandang kita bertiga tuh kayak gimana sih gitu kan. Nusantara juga bisa belajar dari kita juga bisa belajar dari Nusantara situ kan. Betul. Soal apapun itu, hal yang relate yang sering kita bahas gitu. Buat Nusantara sebelum tahu, sebenarnya kita bertiga ini emang udah satu SMP kan ya, udah kenal dari SMP. Betul. Cuman emang bukan teman main kan, kayak Franz ada teman main sendiri, James ada, gua ada, jadi cuman emang kita tahu lah satu sama lain gitu kan. Kalau first impression lu ke kita berdua gimana, Franz? Ke gua atau ke James gitu? Gua paling inget banget pas SD tuh. SD. Gua ngapain nih? Gua inget banget dulu gua ngapain gitu. Cuman dulu kan kalau SD kan pas awal-awal tuh sepatunya masih yang kayak strap gitu loh, kayak tinggal gitu kan. Tiba-tiba sekolahnya keluarin sepatu baru pakai tali. Terus biasanya diiketin dulu pas gua sebelum pergi. Terus balik pas ke itu copot. Terus kan gue panik dong, kayak anjir nih gimana nih gitu kan. Terus pas nih ada si Aldo lewat kan, kayak Dok, iketin sepatu dong. Itu sih yang gue paling inget sih. Akhirnya gue iketin nggak? Malah gue tinggal. Lo iketin. Baik, berarti gue dari kecil ya. Ya dianya juga kayak slow, terus kayak ya udah gitu kan, kayak jadi menurut gue kayak
oh baik juga nih orang gitu Wih, kayak iya dong. menolong. Kayak kan bisa juga tuh kalau misalkan orang yang rese atau apa kan kayak malah cerita-ceritain atau apa Oh, gitu, iya, gitu. nah. Kayak itu bisa bisa juga. Enggak. Iya. Gue aja baru inget lagi dari lu ngomong, oh gue pernah ya ternyata. Baik gue ternyata. Itu sih gue paling ingat. Soalnya tuh pertama kali gue jadi bisa ikut tali sepatu. Gue liatin lu. Oh, Oh, gini bener. caranya aja deh. Tapi gue dari kecil udah baik, berjasa. berjasa. Kalau si James Kalau gimana? si James SMP kayak kelas 7-8 sih gue tahu, tapi maksudnya nggak deket banget tuh. Cuman dulu waktu kelas kalau nggak salah kelas 9 deh. Mau ulangan apa ya? Ulangan akuntansi kalau nggak salah ya. Di kelas 9 emang anjing. ada akuntansi. Kelas 9 kan? Kelas 12 Kelas 9 mana ada akuntansi? Apa ya? Pokoknya gue inget banget ujian akuntansi tuh, akuntansi. Terus kita belajar bareng, kayak ada satu teman kita lagi yang pinter, terus dia kita Gua ya, ketemuan. gua. Bukan sih. Kan lu udah beda SMA. Oh iya. Kan Kan goblok goblok di ya. transfer ya. Pokoknya waktu itu gue belajar, tapi waktu itu sempat adu panco. Adu panco terus gue kayak lihat James kan kecil gitu kan. Waduh. kayak ya maksudnya badannya kan kecil gitu Iya. kan. Terus kayak Bisa nih gitu. bisa lah. Tapi pada bilang tangan kiri si James kuat. Nah, gue nggak tahu tangan kiri buat apa tuh kan. Oh mungkin karena gini kan, gini terus jadi kuat kan. Betul. Tapi ya, Selfie. Enggak lah. Wah gini setengah jam kuat gitu. Itu mah lu. Oh gue ya. Kuat dia gini. Iya, selfie terus. Soalnya bocahnya ngomong ke gue kalau tangan kanan gue pasti kalah gitu kan. Kalau Iya, kiri iya. gue bisa lah gitu. Ya kan humble ya. Humble iya. Gue kayak ya udahlah gitu. Wah anjing ternyata kecil-kecil cabai rawit juga nih Kuat kayak juga wah ya? anjing gitu. Gue masih kayak gue kalah sih. Sering Iya. latihan tangan lah artinya tuh. Jadi emang Tenaganya ada juga gitu kan. Ya terus orangnya friendly sih waktu pas belajar akuntansi kan. Ya di situ baru bener-bener ngobrol soalnya kan. Ya karena sebelumnya belum sama-sama nggak pernah ngobrol. kan. Iya, paling kayak kelas meeting kadang-kadang ketemu tapi ya udah gitu kan nggak Tahu-tahu doang lah. cuma tahu doang gitu. Hmm. Coba kalau lu first impression ke gua sama James apa? lu James ya. Kalau si Frans kan dari kecil udah ketemu gitu. Kayak kita ketemu dari kecil. Mungkin first impression gue pas kecil gue kan nggak tahu ya. Mungkin tapi kalau yang udah SMP gitu istilahnya main basket lah. Jadi gue kalau impression ke dia kayak oh ini atletis ya, gue basket tinggi gitu. Pinter kayaknya. Ganteng juga kayaknya. Gue lupa sih gue emang dengar dari siapa, tapi emang banyak orang bilang serius gini-gini. Siapa Coba- gua? Iya, cuman pas gue ketemu anaknya ya friendly aja, bisa bercanda aja, nggak serius kayak yang gue pikir gitu. Oh, Nggak bucin juga. Banyak yang bilang bucin tapi sebenarnya kayaknya nggak bucin. Kalau ke James, karena gue SMA kan pindah ya, gue cuman sama dia SMP. Itu juga gue nggak pernah istilahnya ada satu momen gue bukan beririsan apa sih bahasanya, yang nggak pernah bener-bener ada satu momen gue ketemu misalnya main bareng dan gimana. Cuman gue tahu James, maksudnya gue tahu satu SMP gitu-gitu. Gue kira pendiam kan gini-gini, ternyata pas sudah kenal ya emang suka bercanda gitu, suka bercanda nggak kayak gue pikir. Cuman teman-teman gue berdua ini baik lah, hebat lah, keren. Jadi impression gue kalau ke France emang udah baik, ke James juga baik gitu sih. gua kayak kurang lebih sama kali ya, kayak lu berdua kan anak lama gitu ya, satu SD bareng gitu ya. Nah, SD bareng terus ya udah gua kayak oh ya ini anak-anak lama tuh biasanya pas gua pertama kali masuk tuh kan udah kayak oh gerombol sendiri gitu kan. Ya udah gua ngumpulnya sama anak-anak baru dong. Oke. Gitu kan. Ya tapi itu yang gua bisa tahu ya kayak oh ya si Pras anak basket nih gitu. Kayak Aldo juga sih kayak oh ya nih apa atletis gitu, jangkung gitu ya. Kan gua pendek jomplang gitu ya. Terus si Aldo juga nongkrongnya sama anak bola kan, ekskul bola. Ya aduh. Ya kita nggak pernah sekelas, gue juga nggak pernah sekelas sama Pras gitu kan. Jadi gue kayak yang lebih apa ya mungkin nggak terlalu kenal lu berdua lah. Akhirnya kita ya satu kampus kan. Nah inilah di sebuah apa kampus, Sebuah gedung iya eksis dan bergengsi di Jakarta. Jakarta. Terpercaya lulusannya ya. Iya ya gitu sih first impression gue ya, gue nggak terlalu kenal lu pada tapi gue udah bisa bedain lah kayak peer lu berdua gitu ya, cukup berbeda gitu. Masih ingat gak tapi kayak kenapa kita jadi bisa nongkrong bareng? Bareng. gitu? Oh ini sih maksudnya kayak yang gua inget itu karena kita sama-sama tinggal di BSD ya. Oh iya betul, Ya, betul. kita sama-sama tinggal di BSD jadi ya pulang pergi suka ketemu gitu ya kan. Entah Dulu janjian kalau nggak salah di Oh iya, stasiun iya. Rawit Kita itu. ada grup BSD kan dulu. Ada Iya, grup BSD. awal ada grup BSD. Belum lagi kayak awal kita kuliah juga baru apa ya kayak adaptasi kita naik transportasi umum dan lain-lain gitu kan. Waktunya juga apa ya mesti biasa lah gitu, naik kereta naik bus gitu. Akhirnya kita bisa ketemu bareng terus gimana. Kalau yang gue ingat sih kita karena satu fakultas juga kan ya, Ya. dan
emang cowoknya kan dikit ya. Pokoknya iya di cowoknya fakultas kita sih emang cowok dikit. dikit. Awal-awal sih mungkin kita ini ya, mungkin ini emang agak nggak nyerang sih, cuman emang dulu kan kita pas awal-awal temen sama siapa aja nih gini kan, lama-lama kan kesaring siapa ke siapa gitu kali ya. Ya sebenarnya main sama siapa aja gue dulu, cuman emang karena balik lagi yang James bilang kita satu rumahnya sama-sama di BSD, jadi ya kalau balik bareng kita balik bareng. Walaupun mungkin waktu itu awal gitu gue belum kenal James gimana, si Frans juga mungkin ya udah Frans tau doang gitu. Jadi cuman lama-lama karena sering pulang bareng akhirnya ya udah kita jadi deket. Jadi di kampus juga sering nongkrong di kantin di mana lagi, ntar kalau gue sebut ketahuan ya bisa di mana. Di kantin, di tempat-tempat tertentu gitu kan, nongkrong. Terus kadang juga kita kalau misal lagi full team ya, tanda kutip ya, teman-teman kita satu lagi nggak perlu disebut lah ya. Nah, kalau kita emang full team gitu, kadang kita pulang sore kita langsung ke Robak gitu kan ya, depan rumahnya Frans. Robak langsung sini, terus kita nongkrong sampai malam pulang. Awal-awal semester gue ada kelas bareng sama Frans, ada beberapa, jadi gue berangkat bareng dia, pulang bareng dia. Kadang pas mau pulang bareng ada James, bareng James pulang bareng gitu. Jadi awalnya dari gitu sih, dari ya kalau apa ya awalnya emang ya ya gimana ya, dulu kalau sekolah kan kayak waktunya padat gitu kan. Kalau kuliah karena waktunya banyak senggang-senggangnya, jadinya kita ya kadang belajar bareng, diskusi gitu kan terkait hal-hal yang di sekolah di kampus gitu kan, atau juga yang lagi hangat-hangat waktu itu yang kayak lagi happening ya kita kadang-kadang jadi bahas sampai obrolannya bisa sampai malam gitu. Sampai subuh lah ya. Sampai subuh gitu. Mungkin rutinitas kita nongkrong itu, kita ngobrol-ngobrol juga udah jadi berkurang, apalagi pas pandemi ini kan. Udah ada kesibukan masing-masing juga. Mungkin ada permasalahan hidup masing-masing lah yang ya gue pribadi sih gue jadi cukup nggak enak ya kalau untuk sekadar cerita-cerita atau kayak mau ya curhat atau gimana juga, jadi kayak ini temen gue yang ini lagi sibuk nih, temen gue yang ini lagi ada masalah pribadinya juga gitu kan. Jadi udahlah gue sibuk sendiri aja gitu, gue lain kali aja lah kalau ketemu gitu baru ngobrol. Kalau berdua kira-kira ada merasa hal yang sama atau? Gue juga ngerasain hal sama, karena sempat kan di rumah 3 bulan gak kemana-mana, jadi gak ngontek gak apa. Terus sekarang udah ya gitu, jadi maksudnya intinya standar medsos gitu ya. Iya, kayak reply DM juga, itu juga paling reply habis itu nggak balas lagi kayak gitu maksudnya. Maksudnya intinya jadi apa ya, kita untuk ngobrol sama orang lain juga pasti agak nggak enak kadang, karena mungkin mikirnya dia gimana ya, mungkin kita juga kadang yang mager yang kayak mau untuk ngobrol. Sama semenjak kayak pandemi ini kan jadinya ya kita mau apa ya ini kan menimpa kita semua, jadi kita juga mau ngomong juga takutnya ya ada kesibukan masing-masing, terus habis itu kayak ada masalah kita juga nggak tahu, udah lama nggak kontak, tiba-tiba ini kan takutnya ganggu. Ya mungkin karena emang kita bertiga juga ya deket, terus kayak sering suka catch up gitu, jadinya ya kita membuka inilah platform, ibaratnya ya kita bisa saling komunikasi. Benar. Jadi kayak bisa bertukar pikiran juga gitu kan. Nah kalau misalkan emang dari Nusantara sendiri ngerasain yang kita rasain juga gitu kan, atau mungkin ada ide-ide yang kayak topik pembicaraan yang kita mau bahas untuk kedepannya, bisa juga sih tulis di komentar. Ya, atau mungkin ya Nusantara juga ingin berbagi sedikit dari pengalaman Nusantara sih selama pandemi ini kayak gimana. Jadi jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terus satu orang aja sambil dari reaksi pamit gitu aja. pamit. Ya jadi sampai jumpa di gagap. ulang. Sampai jumpa Nusantara di episode selanjutnya. Kami dari Si Aksi Reaksi. Woi. 1, 2, 3. Hai. 1, 2, 3. Apaan? Hai Nusantara. Halo Nusantara. Kami dari Si Aksi. Reaksi. Gua Aldo, Gua James. Dan gua Frans. Jadi kami hari ini pengen ngejelasin